Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita melanjutkan program kita tentang Pilkasis pemilihan ketua OSIS menggunakan Code Igniter versi 4. Tampilan awal aplikasi kita seperti ini. Namun harus diakses melalui masih menggunakan localhost 8080. Langkah awal kita siapkan dahulu database. Dan database ini pernah kita buat menggunakan MySQL Workbench. Kali ini kita akan gunakan sedikit cara yang berbeda menggunakan migration di CodeIgniter. Langkah awal buat dulu database-nya. Kita boleh menggunakan phpMyAdmin, boleh juga menggunakan terminal seperti ini. Kalau di Windows berarti harus diakses di folder MySQL bin-nya ya. Jadi adanya di C, sum, kemudian MySQL, bin. Nah, di situ baru kasih perintah MySQL. Perintahnya pun mysql.exe. Yang lainnya sama. Enter. Kalau di Windows berarti tinggal tekan enter sekali lagi karena dia nggak perlu password. Oke, untuk buat database-nya kita tinggal create. Silakan beri nama, sesuaikan saja dengan kebutuhan, tidak harus sama dengan saya. Ya, saya buat seperti ini namanya. Jangan lupa semikolonnya alias titik komanya. Create database. Oh iya, saya salah perintah, makanya dia nggak berhasil jalan. Create database. Ini dia seharusnya selesai. Untuk ceknya kita boleh di sini show database, boleh juga menggunakan phpMyAdmin. Kalau menggunakan phpMyAdmin ini ya, ini nama database yang kita buat. Ini sudah jadi. Isi masih kosong karena memang belum ada. Kalau di sini buatnya berarti dari sini tinggal tulis nama database-nya di bagian sini. Kalau sudah kita setting, buka PS Code-nya. Misalnya dari ini sudah ya. Kalau dari jangan lupa yang belum ganti nama foldernya, sebelumnya ngasih nama voting, ganti dulu nama foldernya menjadi pilkasis_ci4. Ini dia. Kalau nggak mau pakai underscore juga boleh, ini kan pilkasis 2, berarti ini pilkasis C4 juga begitu boleh. Ya, ini saja tanpa underscore. Oke, kita buka dari sini. Silakan gunakan perintah code spasi titik. Ini artinya buka PS Code pada folder aktif. Ini yang terjadi. Setelah itu buka dulu .env kalau sudah ada. Kalau belum ada, rename dulu env-nya menjadi .env. Apa saja yang harus diedit? Yang pertama kita edit pada baris 17. Production ganti menjadi development dan buang baris komentarnya. Tanda pagarnya. Kemudian yang kedua, base URL-nya juga sama, kita ganti. App base URL-nya kita ganti. Sesuaikan saja dengan aplikasi kita adanya di mana. Karena saya letakkan di dalam folder saya ada di HTML, web, YouTube, aplikasi 4, ini dia. Panjang banget. Sementara aplikasi sama dengan localhost itu sini. Berarti ada tambahan web, YouTube, aplikasi 4. Jadi ketika saya panggil, jadi adanya di sini. Web, YouTube, pilkasis 4 public. Di dalam inilah yang harus saya copy paste. Kalau misalnya langsung letakkan di dalam htdoc, misalkan di Windows bisa ya. Di dalam htdoc bikin folder pilkasis, maka kita tinggal panggil localhost garis miring pilkasis. Ya, ini tadi sudah saya rename, berarti yang ini yang benar. Ya. Kalau base URL-nya masih dikosongkan. Saya masih error. Saya copy, letakkan di sini. Sudah saya setting auto save ya. Jadi ketika saya ngetik apapun langsung kesimpan. Jadi nggak perlu saya simpan Ctrl S lagi misalnya. Ini kalau sudah benar dia langsung masuk. Ini kita cukup edit di bagian sininya saja, app. Yang lain kita kosongkan terlebih dahulu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kayak nanti sessionnya kita butuh, kita aktifkan. Yang belum butuh kita biarkan saja dahulu. Kemudian tambah satu lagi untuk database di baris 54 sampai dengan 58. Tanda komentar seperti ininya dibuang. Sesuaikan dengan
username dan passwordnya. Dua ini aja yang perlu diganti. Default password. Oh, ini nama database-nya. Oke, ini passwordnya. Silakan masukkan passwordnya. Kalau pakai password. Kalau tidak pakai password nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Ini punya saya nanti wajib pakai password karena saya settingnya pakai password. Karena belum berkaitan dengan database, ini nggak ada masalah. Tetap jalan. Oke, saya lanjut. Setelah itu kita siapkan migrationnya terlebih dahulu ya. Ini nanti harus saya sesuaikan. Kita siapkan terlebih dahulu. Buka terminalnya. Adanya di view lalu pilih terminal, atau kalau pakai shortcut Ctrl backtick, di atasnya tab, di bawahnya escape. Ini biar muncul tandanya. Saran saya jangan klik yang sini, kalau ini kan nambah kan cuma satu. Boleh itu langsung kerjakan di sini, sama saja. Ini sudah selesai, saya tutup. Oke, ini juga sudah ya. Berarti saya pakai yang di sini sekarang. Tinggal saya berikan perintah untuk migration. Kita lihat di dokumentasinya untuk migration. Oke, database migration ini kita butuhkan database migration. Migration file name foreign key, oke, kita gunakan ini, kita butuhkan. Kita langsung berikan perintah php spark migrate -2 create. Nah, php spark migrate -2 create. Tampilannya mengganggu ya karena dia nolak samping. Saya gunakan biar tampilannya nggak mengganggu. Oke. Saya pakai ZSH biar kelihatan tampilannya, cuma ternyata dia butuh update, mohon maaf. Jadi update ZSH dulu, nggak perlu kalian kerjakan ini karena tidak, biar terlihat lebih pas saja di saya. Kalau mau diperbesar tinggal ditarik ya. Oke, tampilannya ini maksud saya. Saya hanya ingin ngasih lihat tampilannya saja. Kalau ini default yang saya gunakan. Oke, ini ya. Jadi yang dilihat nanti yang tertulis di bawahnya saja. Oke, biar kelihatan, tinggal saya berikan perintah php spark migrate -2 create, lalu saya tambahkan dengan perintah nama tabelnya, nama migrate-nya. Misalnya kita lagi butuh untuk, kemarin kita butuh beberapa ya, grades. Kita beri nama misalnya grade ya. Kita butuh grades, berarti kita gunakan php spark migrate -2 create grades. Enter. Oke. Nanti ini ya, bagian ini yang kita setting, kita sesuaikan. Boleh langsung kita edit, boleh juga kita selesaikan nih. Kita butuh ada 6 ya. 6 database, 6 tabel. Seperti di materi menggunakan MySQL Workbench. Ini dia, kita butuh ini dia. Kalau kita buat yang ini grades, kalau mau sekalian boleh ya. Kita coba sekalian saja ya. Kita juga butuh untuk user.
kita butuh untuk kandidat, kita butuh student, dan terakhir kita butuh electionnya, teachers sebelumnya election, kita butuh teachers, tabel teachers, dan terakhir baru kita butuh election. Oke, selesai. Kalau kita lihat di migrationnya ada di app database migration. Migrationnya kita selesaikan dulu, kita awali dulu dari grade. Ini dia, kita buat di sini up-nya apa, down-nya apa, sesuai dengan tutorial yang ada di web resminya. Ini yang bisa kita kerjakan untuk up-nya, dan ini yang bisa kita kerjakan untuk down-nya. Down-nya kita pakai blog tinggal drop tabel saja. Drop tabel, nama tabel kita gunakan grade ya. Oke, untuk up-nya misalnya kita pakai ini ya, add blog id true, blog id int 5 constraint true. Kita gunakan ini. Nanti kita sesuaikan. Oke, ini kurang maju, bagian segini aja ya, cukup. Add field, oke, nama fieldnya kita gunakan int, yang nggak usah kerja constraint. Unsigned kita gunakan auto increment true. Oke, nanti kita jadikan sebagai primary key, langsung kita jadikan saja lewat ya. Tipenya sudah, kalian create table-nya kita berikan sesuai dengan nama yang disiapkan, yaitu grid. Oke, kita lanjut untuk buat tabelnya. Kita butuh 2 ya tabelnya, grade itu sendiri, nama kelasnya itu sendiri, varchar misalnya kita gunakan 45, tidak wajib 45 ya, lebih juga boleh, kurang juga boleh, sesuaikan saja. Kemudian kita butuh mount, kita pakainya int, jumlah siswa nggak mungkin minus, jadi boleh kita jadikan sebagai, samakan dengan ini, nah, boleh kosong, nah null labelnya kita biarkan true. Ini tidak harus ya, sebelah mananya, sesuaikan saja. Saya kok lebih senang di, nggak usah jauh-jauh ya, itu saja satu tab, biar tabnya tidak berlebih. Nah, ini memang dibuat rata, jadi biarkan saja. Type-nya int, unsigned-nya true, label pun saya butuh true. Oke, ya. Ini nggak wajib ya, nggak diratakan pun nggak apa-apa. Ini saya juga butuh yang atas, saya label saja. Oke, selesai untuk grade. Kita lanjut yang kedua, user. Untuk user juga sama ya, mirip. Boleh ngambil langsung dari sini. Ambil dari sini. Semua judul grade saya ganti
menjadi user. Oke. Saya pakai Ctrl D ya. Ctrl D itu buat apa? Selection ini. Ctrl D, next occurrence. Cari kata yang sama. Oke, saya juga pakai ID true auto insign juga sama. Ini juga saya buat sama berarti. Ya sudah untuk user. Saya samakan saja dengan yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Khawatirnya nanti jadi beda kalau sudah hidup tersendiri. Oke. Yang kedua urutannya saya butuh username, password, name. Saya butuh username dulu. Ini saya biarkan boleh nullable semua dulu ya. Username, password. Oke. Yang kedua saya butuhnya username. Saya buat sama saja. 45. Pada 45 kemarin gara-gara otomatisnya dia aja ya. Nullable saya izinkan. Kemudian saya butuh password. Ini dulu deh. Password. Varchar 65 saya dulu. Boleh kosong juga. Name, gender. Name. Saya butuhnya 75. Kemudian gender. Oke, ini tutup ini. Oke, sampai di sini ya. Oke, kelewat. Hati-hati ketika ada yang kelewat, nanti dia akan error. Oke, jangan sampai ada yang kelewat. Sesuaikan saja dengan bentuk awal seperti ini. Satu. Oke, sudah sesuai ya. Username, name, saya butuh gender. Nah, selanjutnya saya butuh gender. Saya maunya pakai char. Walaupun bisa pakai enum. Satu. Saya nggak perlu pakai nullable. Nggak boleh kosong istilahnya. Ya. Position, email, phone. Position, email, phone. Position, email, phone. Oke. Position, email, phone. Phone saya kasih 15. Email saya kasih 100. Position 45 nggak apa-apa. Kita samakan saja. Oke. Level aktif foto. Level hasil 15 ya. Terakhir foto. Varchar butuhnya 100 ya. Ini saya ambil. Oke, dan satu lagi saya butuh yang mirip dengan gender. Saya butuh untuk ketentuan aktif. Saya letakkan. Oke. Aktif. Cara 1. Oke. ID user. Oke, selesai untuk user. Y. 11, cek ulang. Oke, selesai ya. Lanjut untuk kandidat. Kita buat saja kandidat, ambil dari juga sama ya, kandidat.
Sambil nunggu dia muncul, kita copy paste dari user saja. Sampai di sini. Kandidat dari up. Biar nggak lupa, kita awali dari bagian sininya. Kandidat. Oke. Sip, ID-nya sudah sesuai ya. Ini sudah kita pastikan sesuai. Type ID, type field, forget add field up. Oh, ternyata kita lupa satu. Nih. Setelah up-nya satu tadi nggak ke copy. Oke. Setelah up, nah ini ya. Ya ini dia. Sehingga jadi rada kacau ya. Ctrl S saja biar dia otomatis menyesuaikan. Sudah ya, errornya pun tanda errornya sudah hilang. Kita ID, username, password sepertinya masih sama. Jadi lanjut saja. Username, password, name, gender sama, beda di nomor 6 number. 6 ada number. Username, password, name, gender, nah ini number ya. Nggak perlu pakai position, email nggak perlu ya. Ini sepertinya harusnya butuh email ya, karena email itu kan lupa password bisa dikembalikan ke email. Mungkin nomor HP nggak perlu, tapi email perlu. Berarti saya butuh tambahan di kandidat itu email. Setelah gender saja. Ini di bagian sini juga kalau gitu sekalian kita betulkan yang kemarin. Nggak usah di bagian sini, nanti di video yang berbeda saja. Kita butuhkan position nggak perlu, kita butuh email. Berarti email, nggak usah ya. Berarti positionnya kita buang saja. Gender, email baru, kita buat yang baru, number, nomor kandidat maksudnya. Pakai varchar, kita butuh 2. Null labelnya kita setting false. Boleh ya, kita hapus, boleh juga karena defaultnya dia false. Boleh juga kita isi false. Setelah number jadi nambah 1 email saja. Jadi amount, mission aktif. Amount, jumlahnya ya, amount. Kita jadikan int integer. Kita buat null label saja ya. Kemudian 2 lagi kita butuh vision and mission. Aktifnya sudah. Foto pun kita butuh karena justru kandidat tuh harus ada fotonya. Jadi memang kelewat ya, banyak yang kelewat ya. Kalau gitu sekalian saja nomor HP pun kita aktifkan. Tetap ada. Foto ada, nomor HP juga ada ya. Berarti nambah 3 ya, email, nomor HP, sama foto. Dari yang sebelumnya kita buat. Email kita masukkan di sini saja. Sebelahnya. Number, amount, jumlah aktif, foto. Berarti kita butuh 1 lagi ya. Apa yang belum? Visi-misi 2 lagi berarti. Dari sini saja. Kita letakkan sebelum aktif saja. Constraint-nya kita buat maksimal dari varchar. Missionnya juga sama, kita buat maksimal dari varchar 255. Kalau merasa ini khawatir kurang, boleh diganti tipenya jadi teks karena dia di atas 255. Kalau varchar memang maksimalnya 255.
tidak bisa di atas itu. Oke, selesai untuk kandidat dengan beberapa perubahan. Nanti berarti bagian sini pun kita harus sesuaikan 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah student. Untuk student, oh iya, kita lihat dulu primary key-nya. Dia sudah ID, kandidat, ya cukup ya. Semua username kita setting agar unik ya. Unix berarti kita masukkan di sini. Unix. Kita biarkan saja dahulu ya. Nanti kita urus belakangan bagian situ. Mestinya sih memang dari awal. Tapi memang di depannya ternyata masih banyak yang salah. Kita biarkan saja. Kita sesuaikan dengan kondisi. Oke, sudah selesai bagian sini. Kita lanjut dengan student. Untuk student, kita copy paste dulu dari sini. Perbaiki nama tabelnya dahulu. Oke, baru kita sesuaikan isinya. Sama. Pending pun sama. Oh ya, untuk amount saya suka pakai unsigned. Karena tanpa nilai. Oke, constraint amount. Oke, ini dia saya maksud. Sign through. Ini saya lanjut dengan ID, username, password, name, gender. Oke, sampai name, gender pasti sama. Ganti dulu jenisnya student. Username, password, name, gender. POB, DOB-nya belum. Kita tambahkan ini ya, POB, DOB. POB, DOB. Oke. Jadi gender ya. Gender, POB, DOB. Place of birth, date of birth. POB saya berikan 45, date, DOB-nya date. Ini boleh lah. Kemudian ini saya jadikan sebagai date. Label. Oke, nice. Grade ID, email. Grade ID. Nah, ini harus sama persis dengan tipenya grade. ID-nya grade, ini dia. Berarti ini yang saya pakai. INT sama unsigned. Auto increment nggak perlu karena di sini nggak auto increment lagi. Ini boleh langsung saya pakai seperti ini. Kalau dia ada berapanya langsung sekalian juga boleh ya. Oke, selesai untuk grade ID. Lanjut dengan email, phone aktif. Ini masih sama, berarti email, phone, number nggak perlu karena nggak ada. Amount juga nggak ada. Number phone aktif ya. Number phone aktif sudah. Number phone aktif. Kandidat ID baru foto. Oke, foto sudah. Kandidat ID saya ambil dari grade ID saja.
ini kita beri nama dengan nama kandidat ID. Oke. Foto selesai. Key-nya ID, kemudian saya tambahkan 2 lagi nih. Kita lanjutkan untuk pembuatan foreign key. Kita butuh 2 ya. Kita gunakan yang pertama, kita butuh untuk kandidat ID, sama kita juga butuh untuk grade ID. Oke. Pakai tabel ini, oke. Grade ya. Tabelnya saya pakai grades. Kategoris juga sama, yang bawah juga sama. Saya pakai kandidat tapi yang ID-nya saya nggak pakai. Oke. Ini dia. Foreign key-nya saya butuh ini. Oke, student. Selesai ya untuk student. Saya bisa lanjut untuk teachers. Oke, teachers boleh saya ambil assist dari student dengan pengurangan. Buang 2 ini. Oke, sip, selesai. Ganti dengan teachers. Oke, kita 2. Kandidatnya nggak perlu, berarti ini sementara siap-siap untuk dibuang. Grade juga nggak perlu. Oke, kita cek dahulu yang sebelumnya. Betulkah di 13 berarti ada 11 ya. Oke, isinya 13 juga. Oh, berarti dia tetap butuh kandidat. Ya, berarti yep. Paham? Dari sini ulangi, username, password sama, name sama, gender sama, POB, DOB kita buat sama, grade ID kita ganti dengan teach, varchar 75, teach, varchar. Oke, kemudian yang lain, email, phone, aktif, kandidat ID, foto, yang lain sama. Jadi kandidat ID masih digunakan. Yang ini kita hapus, sudah tidak digunakan. Oke, selesai. Terakhir adalah election. Untuk election yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4. Berarti kita cukup bikinin aja ID, type, footer, kandidat ID, date. 4 saja. 4 saja, berarti kita ambil yang tersedikit saja, yang paling sedikit. Tersedikit kita ambil dari sini. Tidak terlalu banyak. Dan kita tetap butuh nanti di bagian foreign key-nya, info foreign key-nya. Gak apa-apa. Pastikan dahulu, oke. Salah ya. Kode election. Oke. Nah, ID kita butuh type, tipenya, jenisnya. Kita samakan saja varchar 45. Nah, kita pakai enum student teacher. Berarti di sini kita pakai tipenya enum ya. Enum. Untuk enum sedikit beda ya. Di tutorialnya ada di managing database. Kita lihat ini dia enum. Apa yang disarankan, constraint-nya yang diubah. Beberapa pilihan dengan defaultnya apa. Kita bisa gunakan itu. Untuk tipe nanti kita buat pilihan yang ada di
Tipe enum dengan constraint-nya itu adalah kita butuh student atau teachers. Oke, berarti tinggal kita masukkan di sini. Students. Ini juga kita jadikan sebagai nilai default ya. Satu lagi kita jadikan, kita masukkan pilihannya teachers. Kita buang koma di tidak diperlukan. Teachers, jangan salah ya pilihannya. Teachers, oke, students, teachers. Oke, type-nya selesai. Kita lanjut ke bagian 2, footer, int, kandidat juga sama int, footer ID, ID dan kandidat ID. Kita ambil saja dari sini untuk kandidatnya. Kedua ya nanti ya. Oke. Kandidat ID. Lihat dulu ya. Ini constraint. Coba ya. Ini lewat nih ya, makanya salah. Kita Oke. Kandidat ID. Wow, berlebih banget ternyata. Oke. Type nggak perlu lagi nih ya. Wah. Oke. Gini kan. Lihat ya. Di ID. ID. Oh, berarti di atas ini harusnya ada ya. ID. Ininya. Type. Ini. Nah, ini juga sama mestinya. Kandidat ID itu di atas sini. Nah, begitu maksud saya. Ya. Ya, itu. Kandidat ID int. Oke, selesai ya. Satu lagi adalah putra ID. Putra ID. int unsigned true. Kita buat sama saja. Oke, kita tambahkan untuk foreign key. Kita letakkan di sini. Oke, kandidat ID selesai ya. Tabelnya. Oke, kita langsung berikan perintah untuk PHP Spark migrate. Kita tunggu. Sedang dijalankan. Oke, selesai semua. Berarti tidak ada kesalahan. Kita cek dulu. Oke, sudah berhasil ya. Oke, isinya masih kosong. Nanti kita akan isi, tapi kita tidak isi di sini. Kita gunakan otomatis ngisi atau istilahnya seeder. Kita gunakan seeder di sini. Tapi untuk urusan migration cukup seperti ini. Kalau kita cek hasil di PHP My Admin pada bagian DB Designer, ini sudah menunjukkan keterkaitan antar masing-masing tabel. Dengan model ada yang one to many, ada yang one to one. Kita lihat. Oke, sudah ya. Sudah ada keterkaitan.
Oke, dengan tampilan seperti ini saya kira cukup ya, sudah saling terhubung antara election dengan kandidat, juga dengan student, dengan yang lainnya. Tambahan ada satu tabel tambahan, memang default bawaannya C